Halo sahabat bicara, balik lagi dengan Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, baru-baru ini ya lagi viral nih tentang Rihanna yang baru aja comeback dengan penampilan wow-nya dengan lagu di momen Super Bowl-nya saat itu ya. Dan bagaimana dia bisa ngedance dengan stamina yang fit, stabil, dan berani juga di ketinggian yang wow sekali. Lebih lanjut kita bakal bahas belum sama Rihanna ya, belum kedatangan Rihanna saat ini bersama Kak Ricky Jo. Ya. Lebih nyaman dipanggil Jo aja. Jo. Oke, Kak Jo. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Baik, ini siapanya Rihanna jadinya? Sahabat bicara mungkin bertanya-tanya ini. Tetangga sih sebenarnya. Tetangga. Agak jauh tapi ya. Jauh banget. Thank you banget nih Kak udah mau ngobrol di podcast Sabi kali ini. Terima kasih dengan senang hati. Jadi Kak Jo merupakan koreografer dance. Yap. Dance koreografer atau koreografer dance? Koreografer dance. Koreografer dance. Yap. Sudah menyelami dunia ngedance ini dari Sebenarnya kalau itu dari TK sih. Oh, memang tertarik ya tentang dunia Enggak. tari. Malah? Ada push dari nyokap. Wow, anak berapa Kak? Aku anak pertama. Anak pertama, oke. Ya. Adik kakak? Aku anak pertama dan aku punya adik satu. Cowok juga? Cewek. Oh cewek, oke. Jadi nari dari TK ikut-ikut lomba gitu ya? Enggak, jadi kayak ada pas itu aku mau perpisahan gitu. Nah nyokap bilang udah ikut aja dulu nah gitu nih. Terus dia gitu aku masih inget tarian yang aku tari itu kalau nggak salah lagu Trio Kwek Kwek. Oh trio kwek kwek. Trio Kwek Kwek. Yang kamu makan apa nah itu. Oke. Itu gerakannya dibikin sendiri sama enggak, nyokap atau? aku ada dari guru di TK itu dia yang ngajarin. Dan aku masih inget banget si guru ini notice ke aku bahwa aku pandai menari waktu itu. Oke, ada lah ya gitu ya. Ada. Dan akhirnya mulai aktif lah nari-nari di sejak TK itu. Enggak, belum. Lebih aktifnya lagi di SMP. Tapi kalau tunggu deh, anak TK nari ya Kak, itu tuh tipe-tipe yang kayak pakai make up dan didandani sama nyokap gitu. Asli sih medok banget. Medok banget. karena nggak cuma itu aja. Terus aku tuh disuruh nari Didi Pak Ding Ding gitu. Didi Pak Ding gimana sih? Saman bukan sih itu? Iya salah ya, Didi Pak Ding Ding pokoknya Didi Pak Ding Ding ya gitu-gitu. Oke, jadi nggak langsung ke modern dance tapi ke traditional dance dulu. Oke. Jadi bertahap lah. Gitu. So akhirnya di SMP menseriuskan lagi gitu ya? Iya, cuman di SMP ada story yang apa ya bikin aku tuh bisa berkembang dan ayo lu bisa gitu. Jadi aku pertama kali dapat gaji itu di SMP. Jadi seorang koreografer dance. Wow. Itu kelas 3 SMP loh. 100.000 sebulan. Dari 100.000 sebulan. Sekarang kayaknya udah per jam ya. Amin. Terus lanjutin Kak. Terus udah gitu jadi aku dipanggil nih sama guru seni budaya kan. Karena orang seni budaya ini bukan bisa dibilang anti dengan modern dance ya. Mungkin dia kayak yang belum tahu gitu. Saat itu masih awam. Dan dia bilang katanya untuk pertama coba ekskul tari tradisional. Oke, aku coba tari Bali ya kan. Kayak jadi trendsetter ya pada masanya ya di sekolahan. Bukan lagi. Cuman aku ya senang aja, senang. Dan setelah itu singkat cerita aku coba nunjukin tari, aku combine nih modern sama tradisional. Dan dia suka. Nah dari situ dia untuk bilang ke aku, kamu jadi pelatihnya mau nggak gitu kan. Oh boleh, tapi nanti juga ada feedback dari sekolah gitu kan. Oke, aku sih nggak feedback, aku nggak mikir kalau ini uang gitu loh. Karena di zaman SMP itu aku nggak mikirin uang, enggak. Jadi expect-nya apa waktu itu dari guru? Dapat feedback nilai apa? Bagus. Oh wow, hanya nilai ya? Iya nilai bagus, karena dulu nilai sekolah aku tuh paling jelek MTK sih sebenarnya. Gitu. Nah setelah itu. Tapi menonjol di kesenian. Betul, sama si penjaskes. Oh olahraga. Karena kan nggak jauh beda dong. Gerak-gerak juga. Aktif ya bun? Aktif banget, bukan lagi. Nah terus beberapa sebulan lewat baru aku dipanggil ke kantor untuk tanda tangan dan aku dapat uang 100.000. Oke. Kayak yang
aduh gue seneng banget 100.000 di zaman gue SMP 100.000 tuh gede banget loh. Iya sih. Gede banget. Dulu gue naik angkot aja cuma 1.000. Ya itu udah ikut perlombaan belum SMP? Belum. Ikut perlombaan sejak? Ikut perlombaan itu sejak aku 1 SMK. 1 SMK ikut perlombaan tuh? Iya. Udah sampai mana paling jauh? Di SMK atau sekarang nih? Ya total nih semuanya. Paling jauh itu ya yang di Banten. Banten, Serang. Serang. Terus ada yang ajang internasional juga? Ada. Ajang internasional lomba hip hop kan? internasional se-Asia. Asia waktu itu. Itu akhirnya goalsnya sampai juara kah? Kita partisipan tuh ada 75 peserta. 75. Dan kita dapat top 5. Wow, congratulations Kak Jo. Meskipun belum masuk top 3 tapi Enggak itu loh. aku bangga sih. Iya itu achievement loh, sampai top 5 kan berarti ada effort yang dikumpulkan kan. Betul. Terlebih itu dance nggak sendiri dong pastinya. Betul. Sama teman-teman. Berapa orang tuh Kak kalau dance kayak gitu? Karena kebetulan di situ aku masuk ke division Mega Crew. Oh jadi ada divisi apa aja di balik performance suatu dance itu ada divisi apa aja tuh di balik? Ada varsity, ada mini crew, ada junior, terus ada mega sama adult. Wow. Nah, aku di mega ini maksimal 40, minimal itu sekitar 10 orang, tapi aku cuma dapat 16 orang. Dan aku lawannya itu dari beberapa kota dan ada yang 30, 25, 40. But I'm not afraid. Ya. Gue labas semua. Gokil. Akhirnya sampai lolos ke top 5. Persiapan berapa lama tuh Kak kalau satu ajang perlombaan gitu event? Anak-anak dance tuh nyiapinnya how long? Kalau seharusnya ya? Iya, normal ya? Seharusnya normalnya itu sebulan sekian. Oke, sebulan lebih lah ya? Tapi karena banyak menurut aku yang bilang aku diajarin sama coach aku namanya siapa? Namanya Kak Jo. Kenapa emang? Dia tuh guru yang gila. Kenapa gilanya? Dia selalu ngasih job competition itu yang suka dadakan dan kita bikin konsep cuman hamil seminggu bahkan 3 hari. Wow. Tapi aku selalu bilang ke murid aku percaya sama aku, kalian bisa. Aku selalu nge-push mereka dan ya udah mereka yang nikmatin hasilnya. Ya meskipun capek tapi kan nikmatnya ada lah ya. Oke, jadi ada. Terkenal lah ya ini Uncle Jo ya, Kak Jo. Uncle Jo. Kak Jo yang memang paling apa ya? Spontan uhuy tapi serius juga dalam ngeblank teman-teman gitu ya. Karena aku ada waktunya juga kalau ngajar, di mana waktu bercanda sama di waktunya serius. Gimana perkembangan dance di Indonesia setelah pastikan Agnes Mo gitu ya, terus kalau di luar kan mungkin ada Rihanna tadi. Di Indonesia sendiri tuh gimana anak-anak mudanya? Ya let's say di tempat sekarang Kak Jo ngajar gitu kan. Apakah antusiasnya meningkat terlebih dari apa ya, fenomena K-pop juga kan ada kan sekarang. Itu gimana perkembangan dance, penikmat dance di Indonesia? Yang aku lihat sih alhamdulillah semuanya antusias. Oke. Cuman ya untuk beberapa ya is okay lah. Ya oke sih, mereka saling support. Terus juga crowdnya juga makin banyak sekarang dasar di Indonesia ini gitu kan. Terus baik juga acara-acara kompetisi yang gila-gilaan juga ya kan. Oke. Jadi dance ini dari hobi ke profesi atau ini masih jadi hobi kah atau sudah jadi profesi yang ditekuni gitu? Sudah menjadi profesi sih. Dan yang menguntungkan jadinya. Betul. Awalnya hobi. Okay. Tapi ternyata oke juga. Cuan. cuan. Pegang berapa sekolah sekarang kan berarti? Jatuhnya kalau sekolah ekskul gitu ya? Ekskul. Oke. Aku sekarang nggak banyak ya karena aku nggak banyak ya Kak Jo tuh berapa? Nggak banyak. Kalau dulu sebelum aku sekarang udah kerja ya. Kalau dulu sebelum kerja nggak apa-apa dong cerita sedikit ya. Iya silakan. Jadi di zaman SMK aku sudah ngajar tuh ya. Senin sampai Minggu itu aku selalu ngajar. Pulang sekolah itu cuma mandi, makan, ngajar. Oke. Jadi untuk Senin sampai Jumat aku cuma ngambil sekolah itu 3. Cuma. Weekend bisa 4, bisa 5. Oke. Tapi habis itu tipes. Enggak, ini serius. Ini tipes. Tapi ya aku menikmati itu karena di saat aku lagi sakit, aku memaksakan untuk ngajar, aku ketemu murid-murid aku, jadi kayak yang fun banget gitu, sesuai dengan apa yang aku mau. Oke. Seorang guru tari gitu, guru dance gitu, kalau dibilang ada murid favorit pasti nggak berani nyebut gitu kan. Cuma mungkin ada murid yang paling memorable gitu Kak, yang apakah dia yang lincah atau justru yang agak susah gerakannya kaku gitu? Ada nggak? Pasti satu ada murid yang memorable gitu ketika di coaching. Ada. Gimana tuh?
Dia pokoknya dia perempuan ya. Dia perempuan. Aku kenal dia dulu itu memang sebenarnya dia punya apa ya, energi yang bikin aku tuh gue pengen ngajarin lo nih. Gitu. Apa tuh? Good looking kah atau justru? Enggak, justru aku nggak mandang lu dancer lo harus good looking. Okay. Semua bisa jadi dancer gitu. Cuman di sini ya aku lihat dia dulu pernah di kru orang, tapi aku notice anak siapa sih? Tapi salah guru gitu loh. Jadi kayak yang ilmunya tuh di stay di situ aja. Gitu. Tapi bukan berarti aku bagus enggak gitu. Kayak bisa nih ada peluang betul, gitu lah ya. Betul. Akhirnya aku ngomong sama gurunya. Gitu, aku ngomong sama gurunya dan diizinin. Tapi dengan satu syarat, kata gurunya, karena gurunya kenal sama aku juga, lu bisa nggak ngajarin murid gue yang lainnya juga dengan senang hati. Cuma gara-gara tuh satu jagoan aja gitu. Betul. Akhirnya endingnya gimana sih si murid ini? She's mine. Wow. Saya kira dia berprestasi juga atau dia sangat meluangkan meluangkan peluangnya gitu. Wow. Sangat berprestasi. Dia udah salah kemana satu. Aja sekarang dia? Kalau sekarang aku sih udah ngelepas dia. Jadi dia sekarang udah kerja, udah punya usaha juga kuliner gitu. Tapi skill dance itu pasti apa ya, bermakna lah ya buat dia, akhirnya punya value itu sendiri. Betul, gitu ya Kak. Betul. Dan emang jenis-jenis dance itu ada apa aja sih Kak Jo? Pertama itu ada kontemporer, ada tradisional, terus juga ada waking. Yes. Oke. Ada waking, terus ada lady style, ada folk, terus juga ada cramping, ada locking, popping. Wow. Masih banyak lagi. Nah, Kak Jo semuanya ditekunin? Enggak semua sih, cuman aku mencoba untuk explore gitu. Dan yang aku bisa ada tradisional, contem, lady style, folk, waking, hip hop, terus juga apa sih? Kalau untuk cramping sih aku masih nyoba-nyoba, tapi sejauh ini bisa sih. Semuanya bisa lah ya. Insya Allah. Karena udah coach handal, udah banyak sekolah, udah banyak muridnya, udah di mana-mana berarti ya Kak. Tapi domisilinya di sekitar Tangerang ya? Ada juga di Jakarta. Wow, Jakarta Selatan, Barat. Aku waktu itu pernah di Jaksel ada, Jakbar ada, dan paling jauh itu ya di Jaktim. Oke, berarti sudah nyelam ini semakin meluas jaringannya setelah masuk ke komunitas. Betul. Seberapa impactnya komunitas di komunitas dance ini di hidup Kak Jo dengan apa ya? Dengan dampak setelahnya gitu kan. Dari value yang Kak Jo dapetin di komunitas itu, seberapa berperan ya? Pasti besar tuh ya. Kalau ada orang bilang, lu banyak teman, lu semakin susah gitu, karena kayak yang banyak teman itu akan banyak fact-nya juga gitu. Tapi kalau misalkan menurut gue, kalau misalkan banyak teman justru banyak rezeki. Oke. Gitu. Jadi pemilih lah ya. Ya, betul. Oke. Dan itu tadi kita bicara tentang komunitas dan dampaknya pada hidup Kak Jo gitu. Suka dukanya Kak selama mendalami dance ini? Aduh, aku paling benci banget nih. Oke. Suka dukanya banyak sih. Banyak dari beberapa orang yang ada yang nggak suka dengan aku yang seperti ini, banyak yang ngejudge dancer kok laki-laki gitu kan, lu banci lu gitu. Lu kan cowok, masa dancer sih? Kan lu bisa jadi pesepak bola atau pemain gitar atau apa gitu kan, yang selain laki-laki gitu kan ya. Terus kadang juga orang tua sempat di zaman SMK, dia sempat ngelarang aku untuk udah stop. Jadi kayak mungkin murid ini berlebihan gitu ya kan, tapi kan aku sendiri happy ngejalaninnya gitu. Dan bahkan sampai orang tua aku sendiri pun bilang, ini sampai kena mental sih. Dibilang, lu tuh laki-laki, jangan kayak perempuan gitu loh. Jangan kayak perempuan, udah tinggalin jadi dancer, jadi pelatih dancer apa segala macam bla 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 gitu kan. Kalau aku pikir-pikir, kan lu sendiri yang bikin gua kayak begini. Iya, dan sampai akhirnya sekarang masih bertahan di dunia dance ini. Banyak juga dong fenomena atau pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ya pastinya Kak. Kalau tadi kan mungkin dianggap masih diragukan gitu kan. Kemudian Kak Jo pop up, lahir kembali, bangkit, bisa menunjukkan bahwa
masih bisa berdiri hingga hari ini gitu kan. This is me gitu kan. Apa momen yang akhirnya yang menyenangkan yang paling diingat dari Kak Jo selama di dunia dance? Banyak sih sebenarnya. Cuman salah satu yang nggak akan aku lupakan itu yang di acara HHI itu, Hip Hop International itu. Wow, Hip Hop International. Karena kita ditekan banget sama waktu. Wow. Di-push akhirnya ya, Kak? Di-push. Dari konsep kita ditekan sama waktu, kostum pun dihamin berapa jam itu hamin berapa jam? Jam 2 itu kostum belum selesai. Jadi kita ngejar sendiri. Wow. Pasti ya, di pojokan betul, biasanya. Betul. Dan kebetulan itu kan karena banyak beberapa orang dari luar kota pada kesini kan. Dan itu dari kosan, apartemen, hotel semua penuh. Semua penuh. Akhirnya kita nyari dan aku lupa daerah mana dapat. Udah, ayo jahit. Sampai jam 3:30 baru tidur. Pengumuman akhirnya top 5. Teman-teman gimana tuh, Kak? Ini di luar ekspektasi aku sama anak-anak sih. Karena ya kita nggak pesimis, kita selalu optimis gitu. Top 10 bla 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 bla. Top 5. Free Jual to Squad. Tangerang, Beng. Serius nih. Sujud syukur sih. Parah. Oke, itu jadi dan setelah memenangkan itu banyak apresiasi dari teman-teman? Banyak. Yang mengucapkan congrats Kak Jo gitu dan teman-teman juga gitu. Dan respon mereka kayak keep it up Kak atau wah, nggak hanya itu aja sih. Mereka jadi kayak yang dari yang jauh dekat makin mendekat. Gitu. Dari yang nggak kenal kayak hai Kak Jo, nge-approach lagi gitu ya. Kan jadi bikin sombong kan gue jadi. memang saat itu kan memang top 5 gitu kan. Betul. Dan itu ajang internasional. Jadi di sini Kak Jo merasa bahwa apresiasi itu sangat berimpact gitu lah ya. Parah. Oke. Ini juga pas banget nih Kak, di mana Pak Ganjar baru saja melakukan apresiasi pertunjukan orang-orang berbahaya, di mana Pak Ganjar juga di pertunjukan itu Pak Ganjar terpingkal-pingkal dan mengatakan bahwa pertunjukan itu memiliki makna atau pesan yang bisa diterima di otak. Bagaimana keseruannya? Tepatnya di Semarang, di pertunjukan orang-orang berbahaya ke-38 di Kota Semarang, Kamis 17 Februari, di mana pada malam itu sukses membuat tawa warga Jawa Tengah terpingkal-pingkal. Dan di sana juga menceritakan bagaimana ada 2 detektif yang membongkar teka-teki di rumah sakit jiwa, berhasil menyegarkan suasana menuju tahun politik 2024. Dan di sana juga ada Butet Kartarejasa, pendiri Indonesia Kita, dan Agus Nur sebagai direktur kreatif yang kompak menunjukkan polesan isu-isu politik hingga pandemi dengan ringan dan penuh kejenekaannya. Bagaimana kemudian pendapat Pak Ganjar? Di momen itu Pak Ganjar ikut senang karena Kota Semarang dipilih menjadi program Indonesia Kita untuk menggelar pertunjukan. Dan lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah saat itu Pak Ganjar Pranowo juga berharap pementasan serupa bisa lebih sering digelar di Jawa Tengah. Ini masih nggak jauh-jauh dalam lingkup dunia seni nih Kak. Adanya sosok politik yang adanya figur atau tokoh pemimpin yang juga ikut mengapresiasi hal-hal kesenian ini. Kak Jo menanggapinya tuh gimana Kak? Kan seni itu luas. Iya. Seni itu luas. Jadi banyak banget orang-orang yang belum tahu tentang dunia seni itu seperti apa, gitu kan. Pro dan kontraknya itu banyak banget, gitu. Dan produk-produk seninya pun banyak beragam, gitu betul. kan. Dan aku sangat amat banget berada terlahir di dunia seni, di dunia seni tari apapun itu, ya. Jadi untuk orang-orang yang terlahir di dunia seni maupun seni tari maupun seni musik ataupun seni lukis dan yang lainnya, lu harus berbangga sama diri lu sendiri, gitu, ya kan. Jangan biarkan orang itu orang-orang yang udah ngejudge lu, bla 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 segala macam, terus lu down. Keep moving. Oke. Dan ada tokoh pemimpin yang ikut concern dan mengapresiasi kesenian gitu, seperti pertunjukan tadi gitu. Tanggapan Kak Jo gimana? Apakah ini suatu tindakan yang layak untuk diapresiasi juga dan didukung gitu? Oh pasti. Oh ya. Pasti. Oke. Dan tadi Kak Jo juga tadi bercerita banyak kita tentang dance gitu ya Kak. Tadi sampai juga ke Rihanna. Yep. Rihanna tuh keren ya Kak ya, karena
katanya dia juga kadang-kadang lagi hamil juga Kak. Terus dia ngedance di atas yang ada apa melayang juga kan Kak jatuhnya? Itu ya melayang sih, cuman kalau gue jadi dia kayak yang aduh gue bisa beranak di sini. Gemeter gitu ya, perut lagi ada bayinya gitu. Tapi Kak Jo pernah juga nggak ya nari yang kayak gitu? Nggak pernah sih. Nari paling ngedance paling gokil itu momen apa tuh Kak? Event apa? Atau mungkin karena koreografer atau atribut yang digunakannya? Ada. Jadi waktu itu aku lagi pakai properti tangga. Dan tangganya lumayan tinggi. Dan aku harus pose di atas dengan angkat kaki satu. Gitu kan. Aku bisa. Tahun berapa itu? 2017. Sebelum pandemi ya? Ya, 2017. Aman tuh ya? Aman. Buktinya hadir di sini, Fir. Iya, kalau nggak aman udah nggak ada di sini dong. Coy. Nah, terus akhirnya itu sebelum pandemi, mungkin seru banget tadi sampai juga ke ajang internasional di tahun 2019. Nah, setelah pandemi atau di saat pandemi itu sendiri, dunia dance gitu kan, gimana Kak Jo gitu, apa ya, saat itu gimana, apakah dance kemudian jadi virtual atau vakum total atau masih hidup nih tapi kecil-kecil gitu? Pandemi datang itu kita masih kayak yang saling menguatkan gitu, tapi ada satu yang udah terkena, wah kayak gue nggak bisa ngambil tindakan, maksudnya nggak bisa memaksakan diri gitu kan untuk tetap murid gua datang latihan, enggak. Oke. Online dulu. Oke, jadi virtual saat virtual itu ya? Dulu. Akhirnya kembali normal lagi di tahun 2021 atau 2022 tuh Kak? Aku kasih jeda cuma beberapa bulan aja sih. Iya sih. Karena targetnya itu tahun 2020 ya kan. Kita mau ada persiapan HHI juga di tahun 2020. Jadi setiap tahun itu ada? Ada, tapi karena corona ini datang, cancel. 2021 masuk kan nih, varian baru nih, ya kan. Aduh gua kesel banget sih asli. Udah latihan tiba-tiba di cancel lagi. Ya udah. Jadi HHI itu ada lagi di tahun ini? Insya Allah sih tahun 2023 sih. 2023 ya, sekarang. Insya Allah di tahun 2023 pasti ada di Indonesia. Widih, nanti kalau udah ikut lagi tuh Kak pasti ya? Pasti. Dan harus dimenangin ya? Pasti. Nanti buat teman-teman kesini kita ngobrol lagi di podcast Abi gitu ya. Siap. Semoga lancar ya Kak. Dan di luar sana pasti nih banyak teman-teman Sabi yang pasti baru mendengarkan juga mau memulai terjun ke dunia dance gitu Kak. Mungkin adakah tipsnya atau mungkin dia udah menekuni dunia dance ini sendiri gitu? Mungkin ada tips khusus dari Kak Jo gitu? Untuk para kaula muda anjay. Sahabat bicara. Ya, pokoknya untuk sahabat bicara, buat kalian yang mau masuk ke dunia dancer atau menjadi seorang dancer gitu, jika kalian belum punya basicnya ya, atau belum tahu dance itu seperti apa, coba kalian pelajari dulu dari knowledge itu kayak gimana gitu kan. Terus kalian juga harus belajar dari fisik ya, fisik, terus basic, baru setelah itu koreonya gitu. Nah, terus kalau yang udah punya basic nih, tinggal dilancarin aja gitu, basic yang lagi gitu kan. Karena yang udah bisa jadi penari pun basic itu tetap dipakai lagi. Basic itu apa ya gerakannya? Atau basic itu gerakan yang awal, formula dulu. Formula. Jadi sebelum kita melakukan koreo ya, ibaratnya gerakan yang sulit. Ibarat gitu. Silat itu kuda-kuda kaki. Pijakannya harus betul, kuat gitu ya. Betul. Kita basic dulu, setelah basic udah pakem nih, baru ke sesi berikutnya. Gitu. Gak mudah jadi dancer. Gak mudah ya. Harus kuat mental, fisik juga harus tetap dijaga staminanya gitu ya. Otak juga. Otak harus Kak, gimana tuh? Karena lu ngafalin koreo. Iya, betul. 3 menit kalau misalkan coach lu nge-remix 3 menit pakem full, nggak ada jeda, mau gimana? Susah ya. Atau tetap harus fokus juga berarti. Harus. Tadi kan udah berbagi ke sahabat bicara tips-tips tentang bagaimana menjadi dancer gitu ya Kak. Tadi kan teorinya. Sekarang boleh dong praktekin gimana, ada gerakan-gerakan khusus mungkin yang karena ini frame terbatas gitu ya. Mungkin hanya gerakan tangan, gerakan kepala. Kirain gitu. aku naik atas meja gitu. Wow. agak tercengang nanti. Agak tercengang ya. Gerakan-gerakan yang memungkinkan untuk di kursi ini gitu Kak, misalkan. Oke.
karena aku kan suka waking, gitu. Kita belajar basic dari low, terus high, ya. Ini dari, boleh mundur nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa ya? Bisa, coba dia. Nah, ini dari low-nya dulu, cap, cap, cap. Ini high-nya, cap, 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 cap. Kiri juga jangan lupa, pam, 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 pam. Kurang lebih gitu. Vira suruh ikutin kayak part ini aja. Gitu aja. Akhirnya doang. Nggak bisa Kak. Vira adalah orang terkaku di dunia yang nggak bisa ngedance gitu. Tapi thank you. Itu nanti mungkin bisa di apa ya? Mungkin Vira tonton lagi, nanti Vira tiru lagi di rumah gerakan set. Itu bisa buat di record di aplikasi TokTok gitu ya Kak? Bisa dong. Bisa, ya? Bisa banget. Berarti TokTok Kakak aktif juga dong? Aktif sih. Tapi aku bukan TikTokers, maaf. Oke. Jadi memang dancer real life gitu ya. Apa sih ada jenis-jenisnya lagi ya? Kalau netizen Indonesia tuh bisa jago banget mengklasifikasikan gitu. Ampun deh gue. Itu tadi dia tips dan juga gerakan yang di apa gerakan apa tadi Kak? Waking tadi ya. Waking itu gerakannya memang yang gerakan khusus atau yang gerakan khusus tangan. Hanya untuk tangan. Tapi karena di tahun ini di era ini waking itu banyak yang dilakukan oleh laki-laki. Okay. Gitu. Seharusnya kan buat perempuan, dan dia itu untuk genrenya musiknya musik disco. Oke, ya. Vira olahraga sih Kak, olahraga di gym tuh ada kelas namanya klasik disco. Ya itu Vira nyoba sekali, habis itu udah kayak enggak lagi. Kenapa? Sekaku itu Kak, Vira tuh lebih suka yang stretching body yoga gitu, lebih cocok ke Vira kayaknya. Kayak harus gue presto dulu sih. Feeling sih gitu ya, lunak gitu Kak. So, itu tadi pembicaraan kita udah panjang lebar mengenai dance. Harapannya Kak, mungkin harapan pribadi dari Kak Jo sendiri. Habis ini mungkin ada project apa next, atau harapan untuk kaum muda Indonesia biar tetap produktif, hobi apapun ditekuni biar jadi profesi gitu Kak, harapannya mungkin? Harapannya ini aja sih, buat anak-anak muda zaman sekarang, kalian tuh harus berkembang gitu. Kalian harus berkembang, jangan jadi pemuda-pemuda yang bodoh. Ya, pada intinya berkembang, jangan cuma di situ aja, keluar dari zona nyaman, explore ya, berani explore. Dan kalau misalkan tadi juga seperti yang Kak Jo bilang, mau fokus di dunia apapun itu, di dunia dance, jadi Kak Jo juga menekuni dari TK, dan banyak juga angin yang mengguncang ya Kak. Parah. Tapi tetap harus berdiri di dunia dance ini dan menekuninya sampai sekarang, gak ada yang sia-sia ya Kak. Betul. Itu dia. Thank you nih Kak Jo udah mau ngobrol-ngobrol dengan senang hati. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Udah sih. Udah. Oke. Kalau gitu berarti saatnya Vira mengingatkan sahabat bicara untuk mendapatkan mug, ada tumbler, kemeja, dan juga topi bisa dapatkan di berbagai platform e-commerce, di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mendapatkan kapan nih podcast Sabi tayang lagi? Tentunya di hari Selasa dan di hari Kamis. Tapi untuk lebih detailnya ikuti berbagai media sosial, ada di Instagram, ada di Twitter, dan juga di Facebook. Serta jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng channel YouTube ini. Jadi ya pembicaraan kita dengan Kak Ricky Johansyah. Yeah. Pembicaraan dengan Kak Ricky Johansyah, seorang choreographer dance. Semoga karirnya tetap melejit Kak, karena setelah amin. 2023 ini ada event internasional. Semoga Kakak dan teman-teman lancar terus. Amin Allah. Nanti kalau udah menang juga se-Asia tuh berarti ya Kak, bisa mampir lah kesini lagi ngobrol-ngobrol ya. Pasti. Dan itu dia sahabat bicara, harus Vira akhiri. Terima kasih Vira pamit undur diri, dan Kak Jo juga pamit undur diri. Terima kasih Kak Jo. Oke, sama-sama. Kita foto dulu.